ceritanya yang belum dengar. Dalam satu perdebatan politik, Haji Agus Salim, Anda tahu kan wajahnya Haji Agus Salim kayak kambing, ada jenggot di sini. Tahu ya? Milenial, pernah lihat wajah Haji Agus Salim? Mau tanya sama Bang Rocky, gimana sih kita bisa meyakinkan para milenial yang mungkin mereka nggak kuliah, Bang Rocky? Jadi mereka hanya attached to sosmed, which is there are so many hoaxes over there, kan? Dan gimana kita meyakinkan mereka gitu saja dalam kurun waktu mungkin 1,5 bulan? Apakah itu mungkin? Is that possible? Saya jawab secara historis ya. Kecemasan yang sama juga pernah ditanyakan oleh publik dunia dalam bentuk lain. Mengapa Eropa pernah masuk di dalam jebakan kedunguan, kebodohan, sehingga terjadi rasisme segala macam di situ selama abad 19-20 tuh, rentetan kekejaman perang di situ tuh. Salah seorang yang menjawab dengan sangat tepat namanya Isaiah Berlin, filsuf yang mempelajari sejarah dunia tentang politik. Dia jawabnya begini, Eropa itu mengalami jalan buntu karena pemimpinnya adalah the mediocre, orang yang separuh-separuh. Separuh punya pengetahuan tapi ingin pamer, separuh punya kekuasaan tapi arogan, separuh soleh tapi ingin masuk surga. Jadi di antara kaum yang separuh-separuh inilah bangsa ini mengalami keterpurukan. Separuh-separuh. Itu soalnya, karena itu kita lakukan konfrontasi yang sifatnya kualitatif. Kita ingin ubah kualitasnya satu kali. Perubahan secara kimiawi, bukan perubahan tambal sulam. Ini perubahan untuk menghasilkan Indonesia yang baru. Untuk apa? Untuk millennials. Jadi bukan untuk Pak Amin Rais, bukan untuk saya, segala macam. Karena itu kita pastikan bahwa dari tahun 2019 ke 2024 jalannya pasti masih berlobang, masih aja banyak problem. Penumpang gelap banyak. Tapi dari 2024 ke 2029, sebut aja 2030, itu namanya dekade millennials. Jadi kita sama-sama lakukan perubahan ini supaya jalan dari 2019 ke pemilu berikutnya benar-benar bersih dari kaum mediocre. Mediocre artinya mereka yang tanggung, alias IQ 200 kolam. Ya, lo bangsa ini didirikan oleh mereka dengan IQ tinggi, kemampuan berretorika ditambah dengan kemampuan bikin metafor. Kalau sekarang barusan dikritik sedikit, udah keluar di media massa, sang pemimpin langsung berdiri. Tidak begitu, yang saya maksud begini, koreksi segala macam. Padahal baru tadi malam bohongnya tuh. Pagi-pagi udah konferensi pers. Tidak punya kemampuan untuk mengaktifkan imajinasi. Bagaimana cara berdebat yang baik, misalnya berpolitik yang baik, yang enggak menyinggung orang. Satu waktu misalnya, nih ada salah satu orang pendiri bangsa ini namanya Haji Agus Salim. Berkali-kali saya cerita, saya ulangi lagi ceritanya yang belum dengar. Dalam satu perdebatan politik, Haji Agus Salim, Anda tahu kan wajahnya Haji Agus Salim kayak kambing, ada jenggot di sini. Tahu ya? Haji Agus Salim, Anda tahu kan wajahnya Haji Agus Salim kayak kambing, ada jenggot di sini. Wajahnya Haji Agus Salim kayak kambing, ada jenggot di sini. Tahu ya? Milenial, pernah lihat wajah Haji Agus Salim, jenggot. Haji Agus Salim lagi kasih ceramah di depan Adi TV. Pada waktu itu kita anggap aja udah ada Adi TV. Lalu ada pengganggu dari ujung sana. Mulai, mbak. Haji Agus Salim nggak bilang, silahkan upload. Haji Agus Salim bilang begini, saudara-saudara panitia, setahu saya diundang di forum manusia. Mengapa ada binatang di ujung sana? Itu datang dari kecerdasan. Kan begitu kita inginkan kan? Sehingga si makhluk pengganggu tadi diam-diam dia pulang sebelum
sempat mendownload Aqua. Kan itu namanya download, ambil, bawa ke atas gitu. Muat. Jadi kita nggak punya kemampuan itu, hilang dari percakapan kita sehari-hari. Padahal Haji Agus Salim adalah lulusan SMA pun enggak, saya kira. Ini